pagi anak-anak. Bagaimana, apa kabar hari ini? Tentu saja kabar baik ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, kita mengawali dengan doa. Saya minta teman satu untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih pada teman kita yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, di sini apakah ketua kelas hadir atau tidak ya ini hari? Oh ya, hadir ya. Oke, baik. Ketua kelas, hari ini apakah kita hadir semua atau bagaimana? Ada yang tidak hadir atau sakit begitu? Hadir semua ya. Oh, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Pak mau menyampaikan bahwa kompetensi dasar kita atau capaian pembelajaran kita itu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini indikator capaian pembelajarannya yaitu menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tujuan pembelajarannya untuk menjelaskan arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, baik anak-anak, hari ini topik pembelajaran kita tentang Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Di sini anak-anak ada yang tahu tentang Sumpah Pemuda itu apa? Oke, baik, Pak jelaskan ya. Jadi arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu merupakan suatu pergerakan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia yang menyatakan bahwa janji satu yaitu tanah air, yang kedua satu bangsa, dan yang ketiga adalah satu bahasa. Nah anak-anak, pada janji Sumpah Pemuda tersebut bertujuan untuk apa? Ada yang tahu? Oke, baik, Pak jelaskan ya. Jadi tujuan dari janji Sumpah Pemuda tersebut adalah untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama para anak muda untuk menegaskan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, janji Sumpah Pemuda tersebut dicetuskan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertempat di Jakarta atau Batavia. Nah, Sumpah Pemuda tersebut diciptakan dari Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, anak-anak, dalam Sumpah Pemuda itu menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari pada pemuda. Nah, semangat Sumpah Pemuda tersebut dijabarkan dari nilai-nilai atau isi Sumpah Pemuda. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu tentang isi Sumpah Pemuda? Kalau tidak tahu, baik kita lihat sama-sama ya. Nah, isi dalam Sumpah Pemuda itu ada 3, yaitu kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi itu ya anak-anak, isi dalam Sumpah Pemuda itu ada 3. Nah anak-anak, materi yang berikut yaitu terkait dengan peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah, organisasi kepemudaan yang dimaksud di sini ada 5 organisasi kepemudaan. Yang pertama yaitu organisasi Trikoro Darmo atau biasa disebut Jong Java. Organisasi kedua yaitu Jong Sumateran Bon. Yang ketiga yaitu Jong Ambon. Yang keempat yaitu Jong Minahasa. Dan yang kelima yaitu Jong Cabelens. Jadi itu dari 5 organisasi itu dalam peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Nah anak-anak, materi kita hari ini terkait dengan Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika cukup sampai di sini. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, Pak persilakan. Oke, baik, kalau tidak ada,
Pak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini yang terkait dengan Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak, dari materi yang Pak jelaskan tadi, di sini Pak mau kasih kuis untuk anak-anak kerjakan, lalu dikumpulkan ya. Nah, anak-anak, materi kita hari ini terkait dengan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika cukup sampai di sini. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, Pak persilakan. Oke, baik, kalau tidak ada, Pak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini yang terkait dengan Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di sini Pak mau menyimpulkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, Sumpah Pemuda tersebut dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II bertempat di Jakarta. Jadi baik, kesimpulan yang Pak berikan seperti itu ya anak-anak. Jadi pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, di sini Pak mau kasih tugas nanti dikerjakan di rumah terkait dengan anak-anak nanti mencari video sejarah atau peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak minta teman satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih. Pertemuan kita cukup sampai hari ini ya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih semuanya.